Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sampit TV. Pada kesempatan kali ini bersama saya Anissa Karisma yang akan memandu dalam membahas berbagai program unggulan TNI Angkatan Darat yang dihadirkan untuk membantu masyarakat dan membangun negeri, yaitu tentang jembatan, air, ketahanan pangan, TMMD, karya bakti, stunting, dan keberlanjutan program. Bersama kita telah hadir narasumber yang akan memaparkan program-program tersebut. Selamat pagi Bapak Kasiter Kasrem 102 Panju Panjung. Dalam kesempatan hari ini mewakili Danrem 102 Panju Panjung. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih Mbak. Baik, bisa dijelaskan secara umum Bapak bagaimana dan juga fokus tujuan utama dari pelaksanaan berbagai program unggulan TNI Angkatan Darat. Terima kasih Mbak Anissa. Ya, yang terhormat para pemirsa TV Sampit. Dalam hal ini saya mewakili Danrem 102 Panjung Panjung. Jabatan saya Kasiter Korem. Tentunya kita harus tahu dulu latar belakang kenapa kok TNI, terutama TNI Angkatan Darat melaksanakan program ini. Perlu diketahui oleh para pemirsa sekalian bahwa TNI Angkatan Darat dalam Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 ada tugas dan fungsinya ada dua. Yang pertama tugas fungsi OMSP Operasi Militer, yang kedua OMSP Operasi Militer Selain Perang. Yang harusnya kita pahami di dalam hal ini ada poin ke-9-nya di dalam OMSP ini, yaitu TNI membantu pemerintah daerah. Hal inilah tentunya peran TNI sangat signifikan sekali untuk membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan yang disebutkan tadi, seperti air bersih, membantu stunting, sudah itu membantu ketahanan pangan dan seterusnya. Ini yang perlu kita harus pahami dulu, dasar kenapa kok TNI dilibatkan dalam pelaksanaan untuk membangun daerah atau mensejahterakan masyarakat. Itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Dan sebelumnya program apa saja yang telah dilaksanakan oleh Korem 102 Panju Panjung, yaitu melalui Kodim 1015 Sampit, Pak? Oke, kita ketahui bahwa Korem 102 ini merupakan wilayahnya sangat luas, yaitu di Provinsi Kalimantan Tengah. Kita ada di Provinsi Kalimantan Tengah ini ada jajaran kita, yaitu Kodim-Kodim yang di bawah Korem. Ada 9 Kodim, mulai dari Kapuas sampai dengan Katingan. Yang tentunya hal ini, program-program itu mulai dari Korem, kita akan turunkan kepada Kodim-Kodim untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan atau program unggulan yang ada di Angkatan Darat. Ya, antara lain program kita sekarang ini yang lagi ngetren ini adalah pertama KDKMP, yang kedua jembatan Merah Putih, dan itu kita pendampingan SPPG yang ada di wilayah, kita pendampingan. Sudah itu ada juga manunggal air, ketahanan pangan, dan penurunan stunting. Hal ini tentunya menjadi suatu tanggung jawab kami TNI, terutama TNI Angkatan Darat, dalam hal untuk membantu pemerintah daerah tadi. Menurut undang-undang tadi kan sudah dijelaskan bahwa TNI juga membantu pemerintah daerah dalam segala program yang mungkin ada kendala di pemerintah daerah. Tentunya dalam hal ini kita sebagai aparat kewilayahan juga bertanggung jawab terhadap lingkungan di sekitar kita. Itulah ya dasar kita terpanggil untuk membantu masyarakat yang serba mungkin saat ini menjadi suatu permasalahan kekurangan di bidang ekonomi dan sebagainya. Itu Mbak, latar belakang.
ininya, Baik. program-programnya. Baik, terima kasih luar biasa sekali ya pemirsa atas jawaban yang telah diberikan oleh Bapak Kasitra kita. Dan bagaimana Pak Korem 102 Panju mengawal dan menyelaraskan seluruh program unggulan TNI Angkatan Darat. Ini sejalan agar menjawab kebutuhan pemerintah daerah dengan kebijakan komando. Bagaimana Pak? Ya, terima kasih Mbak. Tentunya kita bekerja ini tidak sendiri. Kita semua mengikut sertakan atau berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Di situ ada instansi seperti pelaksanaan kegiatan stunting, kita berkolaborasi dengan dinas sosial. Kita kalau KDKMP kita berkolaborasi dengan koperasi yang ada di wilayah. Semuanya ini kita tidak bekerja sendiri. Semua elemen masyarakat kita libatkan. Nah, jadi kita ini bukan Superman, ya. Kita bukan Superman, tapi kita semua ini kita harapkan dengan keterlibatan elemen masyarakat, baik tokoh masyarakat, baik pemudanya, baik cendekiawan yang ada, kita libatkan. Semua kita harapkan bisa membangun wilayah kita ini. Kita usah kita membangun negara, tapi membangun wilayah kita ini yang bisa sekarang ini tingkat kesejahteraannya mungkin menengah, kita tingkatkan lagi menjadi yang lebih sejahtera lagi. Itu yang kita harapkan. Baik. Kemudian Pak, untuk program unggulan TNI Angkatan Darat, apa saja manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat sendiri? Oke. Kita ambil sedikit contoh Mbak ya. Kita kan nih sekarang ini tren dengan namanya KDKMP, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Ini kita harus pahami, masyarakat harus paham terhadap ini. Kenapa kok pemerintah melibatkan TNI di sini? Kita itu dilibatkan untuk mempercepat proses saja, Mbak. Nah, ini kita harus tahu nih. Kita hanya untuk mempercepat proses pembangunan. Nanti ke depannya, setelah ini, Koperasi Merah Putih ini akan kita serahkan ke desa-desa yang jadi intinya kita hanya cepat proses, sudah itu nanti keterlibatan kita pelan-pelan kita sudah akan ini mundur dan desalah yang akan berperan lebih besar. Kenapa kok desa yang harus berperan lebih besar? Karena perputaran ekonomi yang diinginkan oleh Presiden kita Pak Prabowo itu adalah perputaran ekonomi di perdesaan. Baik Pak, luar biasa sekali dalam satu program yang telah disampaikan tadi juga, dan program TNI Angkatan Darat yang dilaksanakan di daerah cukup banyak tadi ya Pak ya. Betul. Nah, mulai dari pembangunan jembatan, manunggal air, ketahanan pangan hingga RTLH. Nah, bagaimana Pak Korem 102 Panjung memastikan program tersebut benar-benar menyentuh kepada masyarakat yang paling membutuhkan? Nah, jadi kita sebetulnya program-program ini sebelum kita laksanakan, seperti program jembatan Merah Putih, itu kita survei dulu. Kita melaksanakan survei, mana jembatan-jembatan yang perlu dibangun di daerah-daerah terpencil, terutama daerah terpencil. Apalagi wilayah geografis kita ini, Kalimantan Tengah ini sangat bervariasi. Saya bilang, banyak anak sungai, banyak ya berawa dan sebagainya. Tentunya dalam hal ini daerah-daerah yang di pinggiran ini butuh suatu sarana seperti jembatan gantung, jembatan beton, dan jembatan Aramco untuk menunjang transportasi mereka. Sehingga diharapkan anak-anak kita nanti yang sekolah, yang dulunya hanya memutar sampai 30 menit, sekarang dengan adanya jembatan, dia bisa lebih singkat lagi dia jalan ke sekolahnya. Udah itu, perekonomian juga dengan adanya pembangunan jembatan ini, kita berharap sekali pada di daerah-daerah ini nanti hasil-hasil panen yang ada, sehingga akan menguntungkan bagi semua pihak ya Pak? Semua pihak itu tadi. Jadi jangan kita underestimate dulu dengan kegiatan-kegiatan kita. Kita intinya hanya membantu, Mbak, membantu kesulitan masyarakat yang ada di. Maka itu kita tidak asal bangun. Kita juga data jembatan ini kita sandingkan dengan jembatan yang
yang akan dibuat oleh PUPR. Jadi kita tidak asal mengambil, oh ini kita bangun, tidak. Kita sandingkan. PUPR, kalau sini PUPR sudah menganggarkan, kita carikan jembatan yang lain. Sesuai kebutuhan. Sesuai ya, Pak? kebutuhan. Oke, baik. Pak, boleh disampaikan kembali, Pak, ini terkait dengan adanya program yang telah dilaksanakan sesuai dengan datanya, Pak. Boleh disampaikan, Pak, per poinnya ada program pembangunan jembatan Garuda, kemudian TNI Manunggal air bersih, dan juga ketahanan pangan dan lain-lainnya, Pak. Oke, nih supaya tidak salah Mbak ya, supaya saya menggunakan data. Jadi saat tahun 2025 ini kita pembangunan jembatan saat ini Korem 102 Tanjung kita membangun 57 jembatan saat ini. Dan diharapkan ke depan ini kita lebih banyak lagi. Karena dari Kasat menyampaikan sampai akhir tahun ini seluruh Indonesia diharapkan 6.000 jembatan bisa dibangun. Maka itu banyak sekali ya Pak ya. Kita ini kan para Babinsa di mana tempat-tempat yang bisa kita bangun jembatan untuk membantu ya, Pak, ya? Membantu mengakses masyarakat bisa transportasi bisa lancar. Ya, itu jembatan. Kalau Manunggal air bersih di tahun 2026 ini kita sudah 52 titik. Nah, kita fokusnya pada daerah-daerah yang kekurangan air bersih, Mbak. Kekurangan air bersih, misalnya di daerah Rawa, itu kan air bersihnya sangat ini. Nah, kita bangun sumur bor di situ dan daerah-daerah yang sering kekeringan kita bangun. Dan ini juga berkelanjutan. Kita sudah ngajukan lagi 26 titik, 26 titik lagi untuk ke depan ini bisa dapat bantuan dari Kasat untuk masyarakat yang membutuhkan air bersih. Itu untuk target tahun 2026 ya Pak ya? Udah belum, 2026. Udah tuh, kalau KDKMP, kita saat ini yang sudah selesai di jajaran kita itu ada 102. Dari pembangunan 434 KDKMP yang sedang tahap pembangunan. Dan diharapkan di akhir Agustus ini, 436 ini selesai semua. Selesai semua. Dan itu nanti akan berkelanjutan, Mbak. Akan berkelanjutan karena di tahap kedua nanti setelah Agustus ini ada lagi pembangunan sampai sekarang ini kan program dari pemerintah itu 35.000, nanti kelanjutannya menjadi 60.000. 60.000 KDKMP. Ya, itulah yang harus kita ini kan. Udah tuh juga ada tentang penanganan stunting. Udah itu, maka itu kita melaksanakan pendampingan SPPG ini supaya Pak, supaya tepat sasaran. SPPG ini tepat sasaran. Oh, ini untuk anak sekolah, ini untuk stunting dan sebagainya. Itu Mbak. Udah tuh juga kita ada penanaman pohon. Kita tahun 2026 ini sudah menanam pohon 39.112 pohon keras, termasuk mangrove di dalamnya. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Kemudian bagaimana Pak terkait karya bakti yang telah dilakukan oleh Kodim ini sendiri Pak? Oke, terima kasih Mbak. Kita Korem maupun Kodim saat ini ada program namanya Karya Bakti Skala Besar. Karya Bakti Skala Besar ini merupakan program dari Mabesat atau TNI Angkatan Darat. Tentunya hal ini untuk meningkatkan perekonomian, pertama udah tuh pendidikan dan sebagainya. Adapun sasarannya pertama adalah RTLH, rumah tidak layak huni yang ada di desa-desa, daerah terpencil, daerah terluar dan daerah terdalam yang ada di wilayah-wilayah kita. Yang kedua, rehabilitasi sekolah. Karena kita ketahui sekolah-sekolah kita ini banyak yang sebetulnya tidak layak, yang terutama yang ada di pedalaman. Hal-hal ini program dari Kasat sendiri dengan karya bakti ini dimaksudkan untuk apa? Untuk meningkatkan nilai pendidikan yang ada di wilayah, terutama di daerah pelosok atau daerah pedalaman. Selain itu juga rehabilitasi panti asuhan. Ini sudah tahap yang mungkin tahap keempat sekarang ini. Setiap 6 bulan sekali kita melaksanakan rehab panti asuhan. Tentunya kenapa kok panti asuhan sebagai sasaran? Kita ketahui panti asuhan ini adalah yayasan
yang tentunya harus kita bantu, harus kita sama-sama support karena dia membantu anak yatim di sana, dan kita ketahui bahwa banyak kekurangan-kekurangan yang perlunya kita bantu untuk pelaksanaan atau memberikan support walaupun sedikit, tapi kita bersupport untuk memberikan pelayanan pada mereka. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya, dan itulah pemirsa jawabannya telah diberikan, dan kita dengarkan seksama bahwa karya bakti yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat tadi ada RTLH, rehabilitasi sekolah, kemudian ada rehabilitasi panti asuhan ya Pak. Betul. Sebagaimana ini selaras dengan program ini semua sesuai dengan visi, misi, dan Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029, yaitu bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Baik, selanjutnya Bapak, pertanyaan saya. Kalau tadi kita berbicara manunggal air Pak, tentu ini bukan hanya tentang persoalan air ya Pak, terutama Betul. kita saat ini mengalami karhutla yang luar biasa di wilayah Kalimantan Tengah. Dan bagaimana Korem 102 Panju-Panjung melihat dampaknya terhadap kehidupan perekonomian masyarakat. Terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Kita ketahui bahwa saat ini musim kekeringan, daerah kita ini adalah rawan dengan kebakaran hutan. Kita sudah melalui BNPB berkolaborasi antara TNI, Polri, Datu Tagana, masyarakat, pemuda dan semuanya untuk menghadapi permasalahan kebakaran hutan ini. Dengan cara ya Pak, kita akan membangun sumur-sumur bor untuk apa? Untuk memudahkan saat penanggulangan bencana. Kita tidak mencari jauh-jauh lagi air, apalagi kita saat ini kekeringan, desa-desa butuh air bersih yang tentunya kita harus segera untuk membantu masyarakat yang sedang membutuhkan ini. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian bagaimana dengan infrastruktur seperti jembatan tadi Pak? Apakah indikatornya bahwa pembangunan tersebut berhasil memberikan dampak untuk masyarakat juga? Ya, kita bisa lihat aja Mbak, kita nggak usah, ini buktinya sudah banyak masyarakat sudah terbantu dengan pembangunan infrastruktur terutama jembatan ini, terutama anak-anak kita yang akan sekolah, yang dulunya dia muter sampai setengah jam, harus bangun subuh untuk menjalankan atau menyeberang sungai yang penuh dengan bahaya. Ya, Pak. Nah, sekarang ini dengan adanya jembatan perintis atau jembatan gantung, jembatan beton dan jembatan Aramco ini, mereka sudah bisa lancar untuk ke sekolah. Itu yang kita inginkan. Dan selain itu menggerakkan perekonomian masyarakat yang dulu sumber-sumber petani atau hasil-hasil tani dari masyarakat itu susah untuk kita tembus ya Pak ya. Sekarang sudah kita tembus. Lebih cepat lah lebih ya Pak cepat. ya. Sehingga hasil pertaniannya itu masih segar kita dapatkan dan bisa dinikmati oleh masyarakat lainnya. Ya pastinya mendongkrak semua perekonomian masyarakat yang terutama di desa tadi ya Pak betul, ya. Betul. Baik. Terakhir nih Pak, kalau melihat dari sisi masyarakat, TNI Angkatan Darat hari ini tidak hanya menjaga tentang keamanan, tetapi juga hadir dalam pembangunan Pak. Apa kesan Bapak sendiri kepada masyarakat agar program-program tersebut bisa terus menjadi program yang berkelanjutan? Yang jelas Mbak, kita TNI, terutama TNI Angkatan Darat atau lebih kecil lagi Korem 102 dengan beserta jajarannya, intinya kita siap membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan membangun apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tentunya tujuannya hanya satu, untuk kesejahteraan masyarakat. Baik. Terutama masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah. Baik Pak. Kemudian apa pernah terjadi kendala nggak Pak kira-kira selama di lapangan berlangsung gitu Pak? Kendala itu pasti ada Mbak. Kendala itu pasti ada. Tapi kita dengan semangat gotong royong, semangat kebersamaan antara pemerintah, antara aparat semua elemen masyarakat, tantangan dan hambatan itu bisa kita lalui Mbak. Itu yang penting. Penting itu kita bersatu. Jangan saling tendensi yang underestimate tadi, menganggap ini kok TNI kerjanya
tidak sesuai dengan tugas Ya. pokoknya. Kita ini memang saat ini kita dalam saat damai. Memang kita tidak dibutuhkan apa untuk perang, Ya. tapi kita dibutuhkan oleh masyarakat yang Dalam program membutuhkan. kemajuan tadi ya Pak ya. Kita coba lihatlah. Kalau di sini kan kita Kalteng ini tidak ada daerah perbatasan. Siap. Kalau di Kalbar atau di NTT sana atau di Papua itu ada daerah namanya daerah perbatasan. Kalau kita melihat bagaimana kehidupan di perbatasan itu, kita sangat miris sekali, Mbak. Maka itu saya pernah bertugas juga di daerah perbatasan. Kita di sana selain kita menjaga kedaulatan NKRI, kita juga mengajar di situ. Bayangkan saja, di sana ada SD, gurunya cuma satu, dia mengajar kelas 1 sampai kelas 6. Ya. Nah, Baik. itu terjadi, Mbak. Itu terjadi. Ternyata SDM-nya juga perbatasan ya Pak ya. Betul. Wah, itulah hal-hal beginilah kita tergerak hati kita untuk membantu pemerintah untuk ya minimal apa yang bisa kita bantu kita ini kan bisa bermanfaat lah bagi orang lain. Baik. Itu aja, Mbak. Baik, terima kasih banyak Bapak Kasiter Kasrem 102 Panjung atas waktu dan kesempatan berbincangnya hari ini. Pemirsa, telah kita dengarkan bersama tadi semua dari program dan capaian dari TNI Angkatan Darat, yaitu dari Manunggalnya yang luar biasa sekali juga Pak. Dan demikianlah juga pertemuan kita pada hari ini dan serta perbincangan kita terkait dengan sinergitas yang kuat antara TNI Angkatan Darat dan pemerintah daerah adalah kunci nyata dalam membangun daerah dan mengabdi untuk rakyat. Dan saya Anissa Karisma, mohon undur diri mewakili dari seluruh jajaran yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.